Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Balik maning bersama saya Sodriques Putra Bangsa. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang seorang pembunuh bayarin yang berusaha berobat dan bertaubat setelah menemukan pujaan hatinya. Ya wis, tanpa banyak cangkem di awal, mari langsung saja kita simak dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan inilah lakon utama yang gagah ini bernama Supardjo Rustam atau yang biasa dipanggil Jo. Jo adalah seorang introvert yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran profesional yang namanya cukup terkenal di kalangan para pembunuh, bahkan terbaik dari yang the best di benua Eropa. Ia hidup seorang diri dan saking sibuknya menerima orderan membunuh sampai tak sempat berpikir untuk berkeluarga. Suatu hari pada saat Jo beraksi memburu targetnya di salah satu gedung opera, di sanalah ia bertemu wanita yang terjatuh dari sekumpulan pengunjung yang berlari berhamburan setelah mendengar suara tembakan. Di momen itulah mereka berkenalan. Wanita tersebut bernama Maisie. Maisie adalah seorang penari balet yang baru saja mengisi acara di dalam gedung. What's your name? Joe. Thank you, Joe. Di keesokan harinya, Joe mendatangi tempat latihan Maisie untuk mengembalikan HP-nya yang semalam terbawa oleh Joe. Karena kebaikan Joe yang dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda tangan, Maisie mengajaknya untuk makan malam sebagai ucapan terima kasih. Sorry, I didn't realize I had that. You've had this whole time? How's the foot? It's nothing, just a little bruised. Wow, you really are a lifesaver. Joe, si paling insecure, awalnya tidak tertarik dan membuang kertas nomor WhatsApp yang diberi Maisie. What? Please. Dari perkenalan mereka yang cukup singkat, secara signifikan timbullah benih-benih birahi yang perlu diolah dalam waktu semalam. Always become a cat burglar. Lontar. Kehadiran Maisie di kehidupan Joe membuat rutinitas kesibukannya semakin berwarna karena bisa bekerja sekaligus healing bersama Maisie ke berbagai kota yang ada di Eropa. Meski Joe masih merahasiakan profesinya itu, namun rasa nyaman yang didapat dari Maisie membuat Joe semakin bergairah. Bergairah untuk pensiun dari dunia SPBU alias seorang pembunuh bayaran umum. You play by the rules. You want to walk. We can make it happen. Okay. Di balik sosoknya yang gagah garang tinggi besar seperti Kapura Kelurahan, ternyata Joe sering kesakitan di bagian kepalanya. Padahal ia tidak mempunyai tanggungan hutang di PRI, cicilan pinjol, ataupun koperasi harian. Oleh sebab itu, ketika Joe periksa ke puskesmas, ia meminta kepada pak dokter untuk mengeceknya secara menyeluruh di semua bagian tubuhnya. Karena obat warung seperti Panadol, Paramek, dan Bodrek tak ada yang bisa mengatasinya. Man, old soldier. You know, in all the years, Joe, I'll run some more tests. Supaya bisa diketahui penyakit apa yang sedang ia derita, sampel darahnya diteliti di 3 laborat yang berbeda. You have Creutzfeldt-Jakob disease.
Di keesokan harinya, keluarlah hasil yang menyatakan bahwa Joe mengidap penyakit Creutzfeldt, ya itulah. Sebuah penyakit langka yang biasanya menyebabkan penderita merasa kehilangan koordinasi, sakit kepala akut, kebutaan, dan kehilangan kapasitas kejiwaan. There is no cure. Penyakit yang langka seperti itu belum ditemukan obatnya, dan kemungkinan Joe hanya bisa bertahan kurang lebih sekitar 3 bulan. Mendengar penjelasan dokter tersebut, Joe hanya bisa istighfar. Best case 3 months. Joe yang masih tidak percaya, lalu ia bertanya sekali lagi kepada Pak Dokter, "Dok, ini real apa Madrid?" From my end, Joe, I'm really sorry. CJD early symptoms. Di tengah keputusasaannya, Joe bertekad untuk mengakhiri hidupnya dengan cara diburu oleh pembunuh bayaran juga. Setelah curhat kepada sohibnya si Asep, Joe menyuruhnya untuk menguruskan asuransinya yang diberikan kepada Macy. Can you explain to me exactly what is going on? I got a disease, the headaches. I've lived by the sword. I want to go out the same way. It all goes to Maisie through the life insurance. That's what I've decided. Thank you. Lalu kemudian Joe pergi mendatangi musuhnya yang bernama Warni untuk mengaktifkan kontrak eksekusi. Warni ini adalah anak dari seorang korban yang pernah menjadi target kebrutalan Joe. What brings Joe Flood to my door? I need a contract executed. Best assassin in Europe. Dan sekarang Warni mendirikan lembaga yang mempunyai banyak anggota yang siap menerima orderan jasa membunuh. Joe, do you know my bodyguard, Matt? Permintaan Joe sebagai pemesan yang ingin menjadikan dirinya sendiri sebagai targetnya, ia rela membayar $2 juta. $2 million? Who do you want retired? Me. Gets me wet. Dan dengan senang hati, Warni menerima pesanan kliennya itu yang agak lain. Give me till 2400 hours. You're the client, mister. Clock starts at midnight. Sebelum waktu yang ditentukan tiba, Joe terlebih dahulu menemui Macy untuk berpamitan dengan masih menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Hi. Hey. Gotcha. Joe hanya ingin menyudahi hubungan mereka, walau dengan berat hati demi masa depan Macy yang masih panjang. I need to take a step back. Sorry. Setibanya di apartemen sebelum pukul 00, Joe memberanikan diri untuk berkata jujur kepada Macy mengenai penyakitnya melalui voice. Maisie, I got Creutzfeldt, and it's gonna kill me. That's you I've been looking for my entire life. Beberapa saat setelah kirim voice kepada Macy, tiba-tiba Dr. Tirta kirim pesan penting dan untuk lebih jelasnya, Joe menelponnya. Oh, Flood, thank God. There's been a mistake. But they tested me multiple times. You do not have Creutzfeldt-Jakob disease. It was the wrong barcode on the wrong test tube. Betapa terkejutnya si Joe dengan konfirmasi Dr. Tirta yang menyatakan bahwa Joe tidak mengidap penyakit Creutzfeldt dikarenakan ada oknum yang menukar labelnya dengan pasien lain. Itu kesalahan kode batang di tabung tes yang salah. Well, what about my headaches, the double vision? Yeah, they switched labels with another My patient. eyes? Flood, you're not going to die. So go and do it. Terkait masalah sakit kepala dan pandangan ganda yang diderita, itu masih menjadi misteri. Yang jelas akan membuatnya mati dalam waktu dekat. Joe bisa melanjutkan hidup yang panjang dan sehat. Clock starts at midnight. Till 2400 hours. Sementara itu, waktu sudah menunjukkan hanya kurang dari 5 menit dimulainya pemburuan terhadap dirinya.
I'm gonna have to call you back. Dengan kondisi panik bercampur bahagia, siap nggak siap, Joe harus menghadapi tamu undangan utusan Warni yang dimulai dari assassin yang pertama datang adalah Goyang Gang, sekelompok pembunuh bayaran yang berasal dari Korsel. Goyang, this was a mistake. Fuck you! I'm canceling the contract. That's not how it works! Sebagai pembunuh terbaik di Eropa, tidaklah sulit bagi Joe untuk melewati rintangan pertamanya itu. Baru saja membasmi tetangga Sintayong, di luar juga sudah dinanti oleh assassin asal Hungaria. Dengan menumbangkan dua grup assassin utusan Warni, lalu Joe menghubunginya untuk mengkonfirmasi pembatalan kontrak aktif pemburuan dirinya. Bahkan Joe rela rugi $2 juta yang sudah ditransfernya tak usah dikembalikan asal Warni stop untuk mengutus para assassin selanjutnya. Goyang's been retired. I'm canceling the contract. So, but keep the $2 million. Which is nothing! I'm calling in every motherfucking killer! Namun Warni yang sedari dulu menyimpan dendam kesumat kepada Joe, dia menolaknya dan bersikeras akan tetap mengundang para assassin untuk membunuhnya. Dan demi membalaskan dendam atas kematian ayahnya, Warni meningkatkan upah menjadi $4 juta bagi siapapun yang bisa membunuh si Joe. I'll spend my own money. I'm going to expand the field of vendors. Alhasil, berbagai killer elit yang berada di Eropa diutusnya. Meski mereka semua sebenarnya mengenal dan mengakui kehebatan Joe, tetapi dengan bayaran $4 juta, siapapun pasti akan memburunya. Mulai dari Lovedal asal Swiss, Edinburgh bersaudara asal Skotlandia, duo Partiker dari Inggris, dan Botas dari Spanyol. Semuanya tergiur dengan bayaran $4 juta dan segera OTW membasmi si Joe ke Budapest. Singkat cerita, dengan tibanya Lovedal di stasiun Jatinegara, sebelum dirinya memburu si Joe, Warni memintanya untuk lebih dulu mendatangi kontrakan Macy dan menculiknya. Yo, you man, a love dog. Look, see, we got a whip waiting for you, sister. Dengan menyandra Macy, maka Warni bisa meminta Joe untuk bernegosiasi dan menentukan lokasi bertemu. Some old castle on the mountain road between here and Prague. And call up your mercenaries. Keesokan harinya, setelah Warni mengetahui lokasi si Joe yang menantinya berada di sebuah kastil, maka dengan mudah Warni Sherlock kepada para assassin untuk memburunya. Dimulai dari yang pertama tiba adalah Edinburgh bersaudara. Cukup merepotkan dengan formasi 2 lawan 1, tetapi beruntungnya si Joe karena menjadi tokoh utama, jadi berakhir dengan kemenangan yang cukup apik.
mess with the bull. Tak berselang lama, kemudian dilanjut dengan hadirnya duo betina London yang tanpa basa-basi langsung menembaki Joe dan melempari granat. Namun, skill Joe yang di atas rata-rata dengan mudah mampu membalikkan keadaan. Tak berhenti sampai di situ, ternyata rintangan masih terus berlanjut, memaksa Joe untuk segera bangkit menghadapi si Botas preman Barcelona yang mempunyai kebiasaan bergelut sembari mendengarkan musik. Dan setelah membuat Botas ambiar berhamburan, lalu datanglah si Mike kaki kanan warni bersama tentara pasukan kursus. Setelah membasmi sebagian anak buah Mike, datanglah Lovedal bersama Maisie sebagai Sandra, dan ia meminta Joe untuk menemuinya di halaman belakang. Dengan keluarnya Lovedal dari mobil, pada kesempatan itu Maisie meminta izin kepada si supir keluar buang air pipis. Di luar mobil, Maisie yang melihat sebatang kayu langsung saja mengambilnya untuk menumbangkan si supir. Dan di saat Joe tengah bernegosiasi dengan Lovedal, tiba-tiba dengan kaburnya mereka berdua mendapatkan hadiah tembakan dari Mike yang menyasar ke bahu Maisie dan membuatnya pingsan di pinggir jalan. Okay? I'm pregnant, Joe. Lalu bergegas si Joe membawanya masuk ke dalam gereja yang ada di sekitar lokasi tersebut. Dalam kondisi lemah, Maisie membutuhkan seorang dokter, tetapi yang muncul adalah seorang pendeta. Perhaps I can be of some assistance? Not unless you're a doctor. Hey baby, are you okay? Pada kesempatan itulah Joe berinisiatif untuk menikahi Maisie. Di detik itu juga, atas bantuan pendeta, mereka pun melangsungkan pernikahan yang sederhana dan apa adanya. Maisie, I love you. Will you marry me? Be my wife. Father, will you marry us? Bahkan saking mendadaknya, sampai cincin yang digunakan dalam upacara tersebut bukanlah cincin emas biasa, melainkan sebuah lingkaran besi kecil bekas pemantik atau pengunci granat. And do you, Maisie, take this man? Belum juga usai dalam menjalankan upacara pernikahan, tiba-tiba muncullah Lovedal dengan menembak pendeta. I don't know about obey. I object. Wait 30 seconds. Game's changed, my brother. Shit. Disusul oleh Mike yang juga ikut serta dalam baku tembak saling serang. Dengan tawesnya Mike, Joe dan Maisie lalu pergi meninggalkan gereja dengan membiarkan Lovedal tertindih besi. Really? Y'all don't leave me here. Come on, man.
Di lain sisi, Warni yang menyadari dirinya tetap kalah, ia berniat untuk melarikan diri. Namun, sebelum itu, Asep menemuinya untuk menembak endasnya. Hate the game. Don't hate the player. Dengan musnahnya semua pemburu Joe, maka Joe dan Macy dapat mengulang pernikahannya dengan tenang. How's the shoulder? Fucking hurts. Dan untuk memulai hidup baru, Joe memutuskan untuk tetap pensiun. Look after him. Dan film pun tamat.